Ini menurut para warga ini di sini lokasinya ini sangat angker teman-teman. Nah ini, jadi seorang pembolang itu harus benar-benar waspada terhadap binatang-binatang yang ada di sini, kemudian juga waspada kepada hal-hal yang warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Kali ini saya berburu bambu unik masih ditemani oleh Kang Arya Panulu dan Kang Riri dari Kebasen. Alhamdulillah, ini bagian kedua kita dalam berburu bambu unik di jenis bambu kerinjing atau bambu legi. Ada juga yang menyebut bambu Jawa. Nah, ini kita berada di puncak Batu Kelir, yang mana lokasinya ini lebih ekstrim, lebih mengerikan dari yang kemarin-kemarin. Nah, kalau ini di puncaknya. Nah, kalau kemarin itu masih di bawah. Jadi ini medannya luar biasa ekstrim. Juga di Batu Kelir ini sangat dikeramatkan oleh warga. Nah, yang penting kita harus hati-hati, harus waspada dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kita lanjut teman-teman. Mudah-mudahan ada bambu yang dibawa pulang agar teman-teman tahu ketika bambu unik masih di alamnya, nama pakemnya, bagaimana perjuangannya. Oke, lanjut. di sini kita menemukan keunikan bambu. Nah, ini di bambu kerinjing teman-teman. Nah, ini kalau dilihat dari sini nih ada sabdonya, ada rancangan colonya. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya eksekusi. Nah, mohon doanya. Karena kalau di bambu kerinjing atau bambu legi, ini tingkat kesulitannya ini sangat luar biasa. Jadi kalau menemukan di bambu jenis ini sangat spesial teman-teman. Oke, akan saya sudah tereksekusi. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman. Karena ini kita menemukan keunikan di bambu jenis kerinjing atau bambu Jawa. Nah, ini dari bawah ini bambu sabdo. Nah, kemudian atasnya lagi ini sudah masuk sabdo juga ini. Nah, kemudian atasnya ini sudah masuk jalu teman-teman. Yang ini sudah masuk jalu karena apa? Ini sudah ada alurnya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ini yang dinamakan alur atau seperti luka alam ini. Ini luka alam. Ini tempat tumbuhnya ranting. Nah, ini ciri utama dari bambu jalu itu harus ada alurnya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan alur. Ini tempat tumbuhnya ranting. Nah, lebih jelasnya jalunya seperti ini nih. Nah, ini jelas sudah masuk jalu. Karena ranting sudah naik ke atas, ada alurnya. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman, karena ini dari jenis bambu Jawa. Kalau dari jenis bambu apus kemungkinan walaupun sulit itu kemungkinan masih sering didapat, tapi kalau dari jenis bambu ini, bambu Jawa atau bambu legi, ini sangat sulit ditemukan. Jadi apabila teman-teman melihat atau menemukan dari jenis bambu ini luar biasa itu dan sip banget teman-teman. Nah, bambu Jawa. Nah, ini biasanya kalau bambu Jawa ini tipis teman-teman, bambunya ini tipis, tidak seperti bambu yang lainnya atau bambu apus. Kalau ini lebih tipis. Nah, saya juga menemukan bambu yang istimewa juga sama dari jenis bambu Jawa. Nah, ini teman-teman.
Nah, ini saya kira tadi ketika di alamnya saya kira ini bambu dampit karena ini seperti 2 tabung. Ternyata ini salah. Nah, terus nama pakemnya apa? Nah, ini nama pakemnya ini lipat rogo. Cuma lipat rogonya ini belum sempurna. Nah, kemudian ini juga ada yang bilang sambung rogo. Kalau menurut saya pribadi itu belum masuk sambung rogo. Ini masuknya masih lipat rogo, cuman belum begitu sempurna lipatannya. Karena kalau sambung rogo itu luka, ini harus luka teman-teman. Luka yang menyatu. Sambung rogo dua hal atau 2 bagian yang terluka kemudian menyatu lagi. Nah, sedangkan ini tidak luka teman-teman, karena ini batangnya ini ngelipet. Jadi ini masuknya lipat rogo, cuman belum sempurna. Hanya lipatannya ini belum begitu dalam. Kalau yang sempurna itu lipatannya itu dalam, benar-benar bambunya itu melipat. Kalau ini belum sepenuhnya melipat. Nah, jadi ini belum masuk sambung rogo teman-teman. Karena kebanyakan orang melihat seperti ini sambung rogo, padahal ini insya Allah belum masuk sambung rogo. Kalau sambung rogo itu ini harus luka. Nah, seperti halnya kalau kita terluka kemudian kita jahit, nah itu yang dinamakan sambung rogo. Raganya atau itu tersambung karena luka, jadi menyatu kembali. Nah, itu yang dinamakan sambung rogo. Kalau lipat rogo ini badan bambu ini ngelipat atau melipat. Nah, itu yang dinamakan lipat rogo. Jadi ini sangat istimewa teman-teman. Kita hari ini walaupun kita menemukan dari jenis bambu Jawa, nah proses perjuangannya memang luar biasa karena kita ini berada di puncak gunung. Nah, kemungkinan ini 500 atau 600 meter dari bawah. Jadi ini memerlukan suatu proses yang luar biasa ekstrim. Nah, juga di sini nih lokasinya. Ini menurut para warga ini di sini lokasinya ini sangat angker teman-teman. Nah, ini jadi seorang pembolang itu harus benar-benar waspada terhadap binatang-binatang yang ada di sini, kemudian juga waspada kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Yang penting apa? Yang penting kita dalam berburu bambu unik itu sopan. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu karena ini kita akan turun gunung. Karena ini sudah lumayan sore, jadi kita akan turun gunung. Nah, yang jelas hasil perburuan hari ini luar biasa, yaitu kita menemukan bambu unik jaluk. Nah, ini dari jenis bambu kerincing, ini luar biasa. Nah, kalau seorang pembolang pasti tahu kalau bambu Jawa itu nilai uniknya itu sangat sulit. Jadi bila menemukan memang ada kepuasan tersendiri apabila kita menemukan dari jenis bambu yang tingkat kesulitannya sangat sulit. Misalkan seperti ini bambu Jawa, bambu wulung itu juga sangat sulit untuk uniknya. Jadi apabila kita menemukan itu ada kepuasan batin tersendiri. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah proses sebuah perburuan bambu. Oke, mungkin saya akhiri dulu karena saya akan berkemas-kemas, saya akan merapikan, kemudian saya turun gunung. Kemungkinan ini juga sampai sore karena medannya ini cukup ekstrim teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua.